Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Faktor Pendukung dan Penghambat Menulis Anak Usia Dini, yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Marziatun Zulfira, bersama dengan kawan-kawan saya bernama Ultaria Rahmi dan juga Selvia Ramli. Faktor pendukung dan penghambat menulis pada anak usia dini. Faktor pendukung menulis pada anak usia dini adalah segala hal yang dapat menunjang menulis pada anak usia dini dalam proses menulisnya. Berdasarkan observasi pada sekolah TK Payate, terdapat beberapa komponen pendukung menulis anak usia dini. Di antaranya, yang pertama ada media. Media adalah sarana atau alat yang dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran anak usia dini, terutama menulis. Sarana yang termasuk berupa pensil, buku, lembar kerja, krayon, kertas, pensil warna, papan tulis, spidol, dan pasir. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah orang yang dapat mengajarkan kemampuan menulis pada anak usia dini di sekolah, yakni ialah guru. Faktor penghambat menulis pada anak usia dini adalah segala hal yang dapat menghalangi berjalannya menulis pada anak usia dini, meliputi yang pertama ada emosional anak. Faktor emosional anak dapat mempengaruhi menulis pada anak usia dini. Anak yang mudah marah, bosan, dan tak sabaran pada saat proses menulis karena merasa tidak menyukai menulis cenderung membuatnya tidak mau melakukan kegiatan menulis yang membuat anak tersebut terhambat kemampuan menulisnya. Yang kedua ada kesulitan guru. Dalam mengajarkan menulis pada anak usia dini, guru dituntut untuk sabar dan berusaha karena banyak dari anak pada masa PAUD hanya mengandalkan pembelajaran menulis di sekolah, sehingga kemampuan menulis anak usia dini tidak berkembang karena tidak adanya pengulangan selama di rumah. Selain itu, pengawasan pada saat proses pembelajaran menulis anak usia dini di sekolah hanya diawasi oleh seorang pendidik, yang membuat sebagian anak tidak berada dalam pengawasan guru pada saat proses menulisnya, sehingga banyak dari anak tersebut tidak bisa menulis, bahkan untuk memegang pensil saja tidak bisa. Teori yang bersangkutan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat menulis pada TK Payate yaitu sebagai berikut, yang mana yang pertama yaitu menurut Lerner mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis, yaitu motorik, perilaku, persepsi, memori, kemampuan melaksanakan cross modal, penggunaan tangan yang dominan, dan kemampuan memahami instruksi. Kemudian ada menurut Hornsby, beliau menyebutkan ada 4 macam cara anak memegang pensil yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa anak berkesulitan belajar atau menulis, yaitu yang pertama sudut pensil yang terlalu besar, yang kedua sudut pensil yang terlalu kecil, yang ketiga cara anak menggenggam pensil, kemudian yang keempat menyangkut pensil di tangan anak atau menyeret. Kemudian terdapat faktor-faktor kesulitan belajar menurut Hamalik, yang mana dapat digolongkan menjadi faktor-faktor yang bersumber dari yang pertama yaitu diri sendiri, disebut juga dengan faktor internal dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar anak. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah, yang mana yaitu cara memberikan materi pelajaran dan fasilitas belajar yang kurang memadai. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan keluarga, yang mana kontrol orang tua terhadap anak. Dan yang keempat ada lingkungan masyarakat. Dan pada umumnya masyarakat tidak akan menghalangi kemajuan belajar siswa. Kemudian selain itu juga ada teori menurut Syarif, yang mana beliau berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis dikategorikan ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal, yang mana faktor eksternal diantaranya yaitu belum adanya fasilitas pendukung berupa keterbatasan sarana untuk menulis. Kemudian faktor internal yaitu mencakup faktor psikologis dan faktor teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah dari faktor menghambat menulis. Jadi, yang pertama kita bisa melihat dari sifat anak-anak yang cepat terlalu bosan dengan kegiatan menulis.
Jadi sebagai guru kita bisa memberikan kegiatan menulis secara menarik sehingga anak-anak tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Karena sebagai guru kelas kita harus bisa sekreatif mungkin dan harus bisa semenarik mungkin seperti itu. Sebagai guru, kita dapat menerapkan atau memberi latihan-latihan yang dapat mengaktifkan murid dalam menulis seperti itu. Kemudian seperti memberikan buku-buku yang bergambar, maksudnya memberikan buku-buku menulis yang berupa buku-buku bergambar seperti itu. Kemudian berikanlah pemahaman pada murid bahwa pelayanan pembelajaran akan berjalan lancar ketika anak-anak mudah diatur, kemudian disiplin dan tertib seperti itu. Baik, selanjutnya sebagai guru untuk mengajarkan menulis pada anak permulaan, kita harus memiliki rasa sabar yang sangat tinggi karena tidak semua anak akan menyerap dengan sama. Bahkan ada anak yang harus diajarkan berkali-kali karena tidak semua anak perkembangannya itu akan terlihat dengan sama seperti itu. Jadi sebagai guru bisa mengajak anak di dalam kegiatan menulis untuk belajar di luar atau di lingkungan sekitar sehingga memudahkan anak agar tidak cepat bosan dalam lingkungan yang seperti itu saja. Kemudian kan kalau di dalam kelas itu anak akan berfokus di dalam satu kelas seperti itu. Kalau di lingkungan anak juga bisa menulis, belajar sambil bermain seperti itu. Jadi tidak semua kegiatan menulis bisa diajarkan di dalam kelas saja, namun juga bisa diajarkan di luar kelas. Sebagai orang tua di rumah, kita bisa mengajarkan menulis permulaan bagi anak dalam kegiatan di rumah seperti itu. Karena tidak semua kegiatan menulis bisa diajarkan di kelas seperti itu bersama guru, karena adanya kerjasama antara guru dan orang tua itu sangat berdampak baik kepada anak. Jadi sebagai orang tua dapat mengulangi pembelajaran menulis dengan memberikan kegiatan di rumah seperti mengulangi kegiatan di sekolah sehingga anak-anak mudah untuk mengingat, karena tidak semua anak akan cepat untuk dalam kegiatan menulis seperti itu. Bahkan ada anak yang susah untuk memegang pensil, kemudian memegang pulpen. Jadi adanya peran orang tua di rumah bisa mengajarkan anak dalam kegiatan menulis seperti itu. Jadi, faktor pendukung menulis pada anak usia dini adalah segala hal yang dapat menunjang menulis pada anak usia dini dalam proses menulisnya. Komponen pendukung menulis di TK Paya Ate terbagi atas dua komponen, yaitu media dan pendidik. Faktor penghambat menulis pada anak usia dini adalah segala hal yang dapat menghalangi berjalannya menulis pada anak usia dini, meliputi faktor emosional anak dan kesulitan guru dalam mengajarkan menulis pada anak usia dini. Kemudian ada beberapa cara mengatasi hambatan menulis pada anak usia dini. Yang pertama itu cara mengatasi hambatan internal, yaitu dengan memberi kegiatan menulis secara menarik sehingga anak-anak tidak mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua ada hambatan eksternal yang disebabkan oleh faktor lingkungan sekolah. Dapat diatasi dengan cara mengenalkan lingkungan perpustakaan sebagai wahana belajar di luar kelas. Dengan cara demikian, murid atau anak tidak hanya belajar menulis di dalam kelas saja, namun dapat belajar di luar kelas. Hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.